Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat, akan mempresentasikan materi tentang metode perumusan kebijakan. Sebelum kita masuk ke metode perumusan kebijakan, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih metode perumusan kebijakan itu. Jadi metode perumusan kebijakan adalah salah satu cara atau teknik yang digunakan oleh para pembuat kebijakan atau policy makers untuk menyusun, merancang, mengembangkan, dan memutuskan suatu kebijakan yang bisa diterapkan dan diterima secara baik dan efektif. Metode perumusan kebijakan sangat penting dikarenakan dapat menentukan kualitas, efektivitas, dan keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan. Dengan menerapkan metode perumusan kebijakan yang tepat, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berdampak, dan berkelanjutan. Model-model perumusan kebijakan menurut James Anderson, James P. Lester, dan Joseph Stewart. Yang pertama ialah model pluralis, yang kedua model elitis, yang ketiga model sistem, yang keempat model rasional, yang kelima model inkremental, yang keenam model institusional, dan yang terakhir ialah model proses. Model yang pertama yaitu model pluralis. Model ini berpandangan bahwa kebijakan merupakan hasil dari adanya interaksi dan negosiasi antara berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Misalnya LSM atau lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, organisasi profesi, dan sebagainya. Jadi, keputusan pemerintah tidak hanya berasal dari satu pihak, tetapi berasal dari berbagai masukan yang dikumpulkan terlebih dahulu dari berbagai pihak. Contohnya, dalam penyusunan kebijakan terkait program BPJS Kesehatan atau JKN, banyak kelompok kepentingan yang terlibat, misalnya Asosiasi Rumah Sakit, IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, dan masyarakat. Semua pihak ikut serta dalam memberikan masukan kepada pemerintah sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan. Ada pula kelebihan dan kekurangan dari model ini. Kelebihan yang pertama yaitu lebih demokratis karena adanya keterlibatan banyak kelompok. Jadi model pluralis melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dibuat lebih mencerminkan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya keputusan sepihak dari pemerintah. Kelebihan yang kedua yaitu mendorong adanya partisipasi aktif dari berbagai kelompok. Model ini memberikan kesempatan bagi banyak kelompok seperti LSM atau lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, dan masyarakat umum untuk menyampaikan pendapat dan mempengaruhi kebijakan yang akan diterapkan. Hal ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Kekurangan dari model ini yaitu yang pertama, proses bisa berlangsung lama dikarenakan banyak yang perlu dirumuskan. Karena banyak kelompok yang terlibat, setiap kepentingan perlu dipertimbangkan dan diskusikan. Hal ini bisa memperlambat proses pengambilan keputusan karena membutuhkan waktu untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, kelompok kecil atau kurang terorganisir dapat dengan mudah tersisihkan. Jadi kelompok yang lebih kecil atau kurang memiliki sumber daya dan pengaruh bisa kesulitan bersaing dengan kelompok yang lebih besar dan lebih terorganisir dalam menyampaikan aspirasinya. Akibatnya, suara mereka bisa terabaikan dalam proses pembuatan kebijakan. Yang berikutnya ialah model elitis. Model ini berpandangan bahwa kebijakan ditentukan oleh adanya segelintir elit politik, ekonomi, maupun sosial yang memiliki kekuasaan di suatu negara. Masyarakat umum tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, dalam pembangunan rumah sakit internasional, maka pemerintah akan bekerja sama dengan para pengusaha elit. Para pengusaha elit inilah yang akan menentukan kebijakan apa yang akan dihasilkan nantinya dan memberikan keuntungan bagi pihak mereka tanpa memikirkan kepentingan dari para pihak rakyat biasa. Kelebihan dan kekurangan dari model elitis ini. Yang pertama yaitu kelebihannya. Jadi, dalam proses pengambilan keputusan berlangsung secara cepat. Hal ini dikarenakan hanya melibatkan kelompok kecil saja. Kelompok kecil ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang tinggi dalam sektor pemerintahan maupun sektor lainnya. Mereka tentunya berwenang dalam pengambilan keputusan, tanpa memikirkan proses-proses yang panjang seperti musyawarah, negosiasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ialah lebih efektif apabila kelompok elit tersebut benar-benar memikirkan kepentingan dari rakyat. Jadi, mereka
tentunya memiliki kekuasaan yang tinggi dalam mengakses sumber daya, kemudian informasi, dan juga lain sebagainya. Apabila mereka benar-benar mementingkan keperluan dari rakyat, tentunya kebijakan tersebut dapat secara efektif dan juga terarah tertuju pada rakyat saja. Yang berikutnya ialah kekurangan dari model elitis. Yang pertama, rawan menciptakan kebijakan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu tanpa memikirkan kepentingan publik. Dikarenakan hanya melibatkan segelintir elit saja, maka mereka tentunya akan membuat kebijakan yang berpengaruh ataupun membawa keuntungan bagi pihak mereka saja tanpa memikirkan kepentingan dari pihak yang lain. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan juga transparansi yang ketat, maka akan rawan terjadi korupsi, nepotisme, dan berbagai praktik lainnya. Yang kedua, mengabaikan berbagai aspirasi dari pihak lemah. Dikarenakan hanya melibatkan sekelompok elit saja, maka suara dari pihak-pihak yang lemah, misalnya para masyarakat miskin, kemudian buruh, dan komunitas minoritas lainnya, tentunya suara mereka tidak begitu diperhatikan oleh pihak yang lain. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang model sistem. Model ini berpandangan bahwa kebijakan merupakan hasil dari adanya suatu proses dalam sistem. Sistem ini menerima input dari lingkungan, memprosesnya, kemudian menghasilkan output berupa kebijakan. Banyak anak di Indonesia yang mengalami stunting atau gizi buruk kronis. Masyarakat dan lembaga kesehatan akan melaporkan masalah stunting tinggi. Inputnya, pemerintah dalam hal ini Kemenkes akan merumuskan strategi dan melakukan diskusi dengan ahli gizi serta dinas kesehatan daerah. Prosesnya, mengeluarkan program pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita dan ibu hamil. Outputnya, setelah program berjalan, maka angka stunting akan dievaluasi dan apabila masih tinggi, akan dilakukan perbaikan dengan edukasi gizi di puskesmas. Baik, yang berikut kelebihan dan kekurangan model sistem. Yang pertama ada kelebihan, yaitu menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Artinya, model ini mencerminkan interaksi dua arah, di mana masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah tidak hanya menjadi pembuat kebijakan, tetapi juga harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kelebihan yang kedua, bersifat efisien dan hasilnya bisa maksimal. Dengan pendekatan yang sistematis, sumber daya digunakan secara optimal, sehingga tidak ada pemborosan. Alternatif terbaik dapat dipilih berdasarkan perhitungan yang matang, meningkatkan efektivitas keputusan. Yang berikut kekurangan model sistem. Yang pertama, terkadang bersifat terlalu ideal, sehingga proses yang dijalankan bisa saja tidak terlaksana dengan baik. Artinya, model sistem yang terlalu ideal biasanya berpegang pada konsep atau teori yang sempurna tanpa mempertimbangkan kendala di lapangan. Dalam praktiknya, sistem seperti ini bisa mengalami kesulitan dalam implementasi karena berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi dari berbagai pihak, atau kondisi sosial politik yang tidak mendukung. Kekurangan yang kedua, tidak semua masukan yang diberikan oleh masyarakat bisa diakomodasikan. Artinya, dalam sistem yang bersifat demokratis atau partisipasif, masyarakat diharapkan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua masukan bisa diterapkan karena adanya keterbatasan anggaran, konflik kepentingan, atau kebijakan yang sudah ditetapkan berdasarkan prioritas tertentu. Yang berikut ada model rasional. Model ini berpandangan bahwa kebijakan harus dibuat berdasarkan analisis yang logis dan data yang valid, sehingga mencapai suatu tujuan yang efisien. Semua informasi akan dikumpulkan dan dianalisis, lalu diambillah keputusan terbaik dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Contohnya, pelaksanaan program pemberian gizi tambahan untuk ibu hamil dan balita, di mana pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk gizi ibu hamil dikarenakan adanya analisis bahwa investasi pada gizi ibu hamil lebih murah dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk mengobati anak dengan gizi buruk. Yang berikut ada kelebihan dan kekurangan model rasional. Yang pertama, kelebihan. Kebijakan yang diambil berdasarkan pada data dan analisis yang mendalam. Artinya, keputusan yang diambil lebih objektif karena didasarkan pada data dan fakta, bukan sekedar intuisi atau asumsi.
Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan karena setiap pilihan telah dievaluasi dengan cermat. Dan yang terakhir, memungkinkan prediksi yang lebih akurat terhadap dampak keputusan. Yang kedua, bersifat efisien dan hasilnya bisa maksimal. Artinya, dengan pendekatan yang sistematis, sumber daya digunakan secara optimal sehingga tidak ada pemborosan. Alternatif terbaik dapat dipilih berdasarkan perhitungan yang matang, meningkatkan efektivitas keputusan, dan memberikan solusi yang lebih stabil dan berkelanjutan karena mempertimbangkan berbagai aspek dengan teliti. Yang berikut kekurangan model rasional. Yang pertama, sulit dilakukan. Oke, jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model inkremental. Model ini berpandangan bahwa kebijakan yang baru dikeluarkan hanyalah suatu penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya. Perubahan yang dikeluarkan juga secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Contohnya seperti pada tahun 2015, BPJS Kesehatan hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin saja atau penerimaan bantuan luaran. Akan tetapi pada tahun-tahun berikut, kebijakan ini diperluas bagi para pekerja formal maupun pegawai negeri dan swasta dan informal, sehingga kebijakan ini akhirnya berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari model inkremental. Kelebihannya ada efisiensi waktu dan sumber daya. Ini tidak perlu lagi melatih ulang model dari awal setiap kali ada data baru, sehingga lebih cepat dan hemat sumber daya komputasi. Yang kedua, ada kelebihannya cocok untuk data streaming. Ini ideal untuk aplikasi yang menerima data secara real time, seperti deteksi anomali, rekomendasi atau analisis pasar. Di sini ada kekurangannya juga. Kekurangannya ada kesulitan dalam pemeliharaan model. Seperti model harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan performa tetap optimal dan tidak mengalami degradasi. Yang kedua, ada kekurangan kompleksitas implementasi. Dibutuhkan mekanisme yang lebih kompleks untuk mengelola pembaruan model tanpa merusak hasil sebelumnya. Model yang berikutnya yaitu model institusional. Jadi model ini berpandangan bahwa kebijakan dibuat, dijalankan, dan ditegaskan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintah. Kebijakan ini bersifat sah dan berlaku bagi semua pihak karena berasal dari lembaga yang berwenang secara hukum, misalnya kementerian, DPR, dan sebagainya. Contohnya, maraknya kasus penyakit menular yang menyerang anak-anak seperti campak, polio, dan difteri, mengakibatkan Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes yang mengatur bahwa semua anak wajib untuk mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Hal ini tentunya diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kelebihan dari model ini yang pertama, legitimasi hukum yang kuat. Jadi kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang jelas karena dibuat melalui proses resmi dalam lembaga pemerintahan. Yang kedua, teratur dan prosedural. Pengambilan keputusan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang jelas sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan atau keputusan yang sembarangan. Kekurangan dari model ini yaitu yang pertama, proses yang lambat dan birokratis. Karena mengikuti aturan dan prosedur yang ketat, proses pengambilan keputusan seringkali memakan waktu yang lama. Yang kedua, kurang responsif terhadap kebutuhan mendesak. Di model ini terkadang tidak fleksibel dalam menghadapi perubahan atau kebutuhan mendesak masyarakat karena harus melewati berbagai tahapan birokrasi terlebih dahulu. Yang berikutnya ialah model proses. Model ini berpandangan bahwa kebijakan merupakan suatu proses bertahap. Menurut James Anderson, kebijakan dibuat dengan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua perumusan agenda, yang ketiga formulasi kebijakan, yang keempat legitimasi kebijakan, yang kelima implementasi kebijakan, dan yang terakhir ialah evaluasi kebijakan. Contohnya, ditemukan bahwa tingginya kasus campak dan rubella di Indonesia. Hal ini disertai dengan adanya data dari Kemenkes dan WHO yang menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang sekitar 45% kasus campak di Asia.
Pemerintah kemudian menetapkan pengendalian campak dan rubella sebagai prioritas dalam agenda kesehatan nasional, disertai dengan perancangan program imunisasi MR bagi anak usia 9 bulan hingga 15 tahun, disertai dengan penyusunan jadwal bagi pelaksanaan program imunisasi tersebut. Pemerintah juga akan mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan terkait jadwal untuk imunisasi MR bagi seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaannya akan dilaksanakan di sekolah, rumah sakit, posyandu, dan sebagainya. Hal ini juga disertai dengan sosialisasi mengenai pentingnya imunisasi. Selanjutnya, pemerintah akan memantau mengenai cakupan imunisasi, angka kejadian campak dan rubella, serta masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Apabila belum mencapai target, maka akan dilakukan perbaikan, misalnya menambah kampanye edukasi dan perbaikan terkait distribusi vaksin. Yang berikutnya ialah kelebihan dan kekurangan dari model proses. Yang pertama terkait dengan kelebihan dari model proses, yaitu lebih mudah dipahami. Hal ini dikarenakan memiliki tahapan-tahapan yang jelas dan juga runtut. Misalnya dimulai dari menemukan masalah, membuat kebijakan, menjalankan kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan ini tentunya mempermudah orang lain untuk mengerti mengenai kebijakan yang sedang dibuat. Kemudian yang kedua, lebih mudah untuk dievaluasi. Hal ini dikarenakan memiliki tahapan evaluasi pada bagian akhirnya. Hal ini tentunya mempermudah orang lain untuk menemukan bahwa apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Apabila masih ditemukan kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan. Yang berikutnya terkait dengan kekurangan dari model proses. Yang pertama, bersifat sangat ideal. Model ini menggambarkan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan terjadi secara bertahap dan juga secara sempurna. Akan tetapi pada kenyataannya, seringkali terjadi perubahan secara tiba-tiba dalam proses pembuatan kebijakan, misalnya karena faktor ekonomi, sosial, maupun politik. Yang kedua, terkadang dalam tahap-tahap seperti tahap evaluasi atau tahap-tahap lainnya seringkali diabaikan. Pada kenyataannya, tahapan-tahapan seperti tahap evaluasi seringkali dilakukan dengan tidak maksimal. Misalnya, setelah kebijakan diterapkan, pemerintah tidak mengecek kembali apakah kebijakan tersebut berlangsung secara baik atau tidak. Di sini saya akan berikan sedikit kesimpulan. Model perumusan kebijakan sangat berperan penting dalam menciptakan suatu kebijakan yang berkualitas, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Di sini terdapat 7 model utama yang dijelaskan oleh James Anderson, James Pallister, dan Joseph Stewart. Yaitu di sini terdiri dari model pluralis, elitis, sistem, rasional, inkremental, institusional, dan proses yang masing-masing menawarkan pendekatan yang berbeda, disertai dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Pemilihan model yang tepat harus disesuaikan dengan konteks permasalahan yang terjadi dan tujuan kebijakan tersebut, sehingga hasilnya mampu memberikan manfaat secara maksimal, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dalam sektor kesehatan. Terima kasih.